Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Dinda Puspitasari dengan NIM 632300089 kelas 633A05. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Upaya Perlindungan Satwa Liar untuk Memenuhi Nilai Mata Kuliah Karakter Building. Selamat menyaksikan. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan, kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa langka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Salah satu yang menjadi kekayaan alam yang paling penting adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang di dalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik, sehingga patut kita syukuri dan wajib kita jaga agar sumber daya alam dan ekosistemnya agar tetap lestari. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada pengertian satwa liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi adalah organisme yang sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit, yang bisa dikategorikan genting atau spesies terancam. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi penurunan populasi satwa liar. Di antaranya yaitu kerusakan ekosistem, perdagangan satwa liar, dan tingginya minat terhadap spesies satwa yang dilindungi. Yang ketiga, ada upaya melindungi satwa liar, yaitu dengan meningkatkan pemahaman kita tentang populasi satwa liar, pembentukan kawasan lindung, dan program reboisasi, serta penegakan hukum anti perburuan dan satwa liar. Kesimpulannya adalah, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam melindungi berbagai jenis spesies endemik yang tersebar di 17.000 pulau. Upaya konservasi, penegakan hukum, dan kesadaran publik disebut sebagai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan satwa liar di Indonesia. Dan saran yang dapat diberikan yaitu peningkatan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar agar menimbulkan efek jera. Yang kedua, edukasi masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan program edukasi yang melibatkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar dan bahaya perdagangan ilegal. Dan yang ketiga, pengembangan penangkaran satwa. Program penangkaran satwa liar dapat dikembangkan untuk mengurangi eksploitasi satwa dari alam sehingga menjadi cara untuk menambah populasi satwa yang terancam punah. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga konservasi perlu memperkuat pemantauan habitat alam satwa liar serta membentuk kawasan lindung yang efektif agar memastikan perlindungan jangka panjang bagi populasi satwa liar.